Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Heri Pratikto dan teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 4 akan presentasikan tugas kami yang berjudul Filsafat Ilmu dalam Perspektif Sistem Filsafat Pancasila. Tim kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Durinda Puspasari, dan tim saya, yaitu Mbak Febri F.W. Sendu. Dimulai dari latar belakang, filsafat merupakan the great mother of the science. Kenapa dikatakan demikian? Karena di sini filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Filsafat ilmu mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan. Kalau kita lihat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, filsafat ilmu dengan dasar-dasar dan metode ilmiahnya mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Filsafat sebagai way of life. Di sini, filsafat sebagai pandangan hidup hampir sama juga dengan Pancasila yang merupakan way of life. Karena itu, Pancasila dan filsafat juga sama-sama memiliki ilmu pengetahuan. Hubungan-hubungan keilmuan inilah yang nampak terlihat di dalam nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan kebudayaan bangsa. Di sini bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam satu sistem. Teman-teman, kita juga telah tahu bahwa filsafat itu juga merupakan hasil perenungan jiwa, sehingga Pancasila di sini dikatakan sebagai filsafat juga. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat dari Pancasila. Sekarang kita lihat landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada 3 landasan. Yang pertama, landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Kita lihat landasan yang pertama, landasan ontologis. Di sini landasan ontologis ingin mengungkapkan jenis-jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Pancasila mempunyai ajaran dan nilai-nilai luhur. Berdasarkan landasan ini, Pancasila itu sebenarnya sebuah sistem nilai atau prinsip yang mendasari bentuk negara Indonesia. Sebagai nilai atau prinsip dasar, di dalamnya itu terdapat makna-makna kebijaksanaan reflektif yang menyeratkan idealisasi pada misalnya yang dianggap baik, benar, indah, dan bermanfaat bagi manusia. Kita lihat landasan yang kedua, landasan epistemologis. Pada landasan ini, Pancasila mempunyai wawasan kebangsaan yang sudah seharusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan ini untuk mengungkapkan sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi. Untuk landasan yang ketiga, landasan aksiologis, di sini untuk mengungkapkan jenis-jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempunyai nilai-nilai luhur dan memiliki sumbangan berarti bagi kehidupan umat manusia yang terkandung dalam sila-silanya. Teman-teman, kita telah tahu bahwa Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Pancasila itu lahir sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu sendiri dilakukan melalui tahap pengusulan dan perumusan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, serta tahap penetapan atau pengesahan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Apabila dilihat secara etimologis, menurut Profesor Muhammad Yamin, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada 2 kata yang terdapat di situ, panca dan sila. Panca itu sendiri
berarti 5, dan sila itu merupakan moral praktis dan terbatas pada masalah tingkah laku. Sehingga Pancasila itu memiliki prinsip-prinsip moral dan etika. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, Pancasila dikatakan sebagai sebuah dasar negara, maka Pancasila itu bukan hanya sekedar sekumpulan ajaran moral saja, tapi Pancasila juga merupakan sebuah sistem filsafat. Di sini artinya Pancasila merupakan sebuah rumusan ideal bagaimana membangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sehingga bagaimana kita dapat mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan norma-norma, etika, maupun moral yang ada di masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Riri. Silakan, Mbak Riri. Terima kasih, Mbak Durinda, Prof. Heri, dan teman-teman. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini bagaimana Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Yang kedua, tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Dan yang keempat, keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nah, kalau kita melihat dari Pancasila sebagai satu sistem, pengkajian Pancasila dengan menggunakan pisau analisis filsafat ilmu adalah hal yang sangat menarik karena di dalam nilai-nilai Pancasila secara jenius sudah terkandung juga filsafat ilmu. Nah, karena apa? Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Durinda bahwa Pancasila ini adalah hasil pemikiran yang mendalam. Sedangkan salah satu sistem dari kita berfilsafat atau salah satu ciri dari kita berfilsafat yaitu bagaimana kita berpikir secara mendalam. Jadi dengan dicetuskannya Pancasila oleh founding father kita bahwa sebenarnya mereka itu sudah melakukan filsafat itu sendiri. Nah, kita bisa melihat dari kelima sila ini adalah inti sila-sila Pancasila yang meliputi yang pertama Tuhan di sila yang pertama yaitu sebagai causa prima. Di sila yang kedua manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Di tiga, satu itu yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang sila kelima, keadilan, adil di sini yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Nah, bagaimana filsafat itu dan relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, kalau kita melihat secara filsafati, Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang berderajat. Artinya, di dalam Pancasila sendiri terkandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis, dan nilai teknis. Agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari, tetapi juga dinamis. Nah, dinamis artinya berkembang. Nilai luhur dan nilai dasarnya itu harus bersifat tetap, tidak bisa dirubah atau tidak bisa diganggu-gugat. Sementara nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi sesuai dengan tuntutan zaman atau sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Pancasila dapat berperan selaku framework di mana sekian ilmu serentak bekerja secara intradisipliner. Berikut, Pancasila merupakan sebuah pandangan dunia atau worldview yang juga dapat ditanamkan nilai-nilai filsafat. Dan Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha keilmuannya dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Bahan materialnya adalah berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya, etnik maupun agama. Yang kita tahu sendiri di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bahwa kita terdiri dari begitu banyak
budaya, etnik, bahasa, agama, yang bagaimana kita akan merampun itu menjadi suatu kesatuan yang terikat seperti pedoman kita Pancasila, dan juga sebagai suatu dasar, yaitu dalam dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana keterkaitannya atau implementasi dari filsafat ilmu sendiri terhadap sila-sila dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari yang sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila yang pertama ini meliputi dan menjiwai sila yang kedua sampai dengan sila yang kelima. Di dalam sila yang pertama ini, kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, di sini mungkin contoh praktisnya dalam kehidupan kita yang kita bisa implikasikan, yaitu bagaimana kita tidak berlaku curang dalam dunia ekonomi. Contohnya kalau kita mempunyai usaha atau kita berbisnis, ya bagaimana kita dalam usaha kita itu tidak berlaku curang baik kepada karyawan ataupun kepada sesama rekanan bisnis kita. Atau mungkin kalau dalam pembelajaran yang bisa kita terapkan dari sila pertama ini, yaitu bagaimana kita memulai suatu aktivitas, memulai pembelajaran ataupun mengakhiri pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Itu mungkin contoh-contoh praktis yang kita bisa dapati dalam kehidupan sehari-hari. Berikut sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua pada dasarnya diliputi dan dijiwai oleh sila yang pertama, dan juga menjiwai sila-sila selanjutnya, yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di dalam sila kedua kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, dalam sila kedua ini, bagaimana contoh praktisnya, yaitu bagaimana kita dalam berusaha atau bagaimana kita dalam berbisnis, kita harus menjaga etika bisnis. Dalam artian, dalam persaingan dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, ya kita harus bersaing secara sehat. Tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari etika bisnis itu sendiri. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sila yang ketiga ini diliputi dan dijiwai oleh sila yang pertama dan sila yang kedua. Juga meliputi dan menjiwai sila yang keempat dan sila yang kelima. Di dalam sila ketiga ini kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, contohnya di sini kalau kita melihat isinya seperti cinta tanah air dan bangsa, jadi bagaimana kita sebagai warga negara, yaitu kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu mungkin salah satu contoh standar ya, contoh pada umumnya. Jadi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangga akan buatan Indonesia. Nah, bagaimana kita menginginkan orang lain atau negara lain bisa impresif dengan produk kita kalau kita sendiri saja tidak bangga dengan menggunakan produk-produk yang kita produksi sendiri dalam negara kita ini. Nah, apalagi tipe masyarakat Indonesia yang begitu konsumtif, tetapi jangan sampai kita konsumtif malah lebih ke arah produk-produk dari luar. Nah, kebanyakan kan kalau kita lihat seperti itu ya sekarang. Tapi bagaimana kita merubah itu agar kita bisa menerapkan atau kita bisa mengimplementasikan bagaimana sila ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya itu sila yang keempat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini diliputi dan dijiwai oleh sila yang pertama, kedua, ketiga, dan meliputi dan juga menjiwai sila yang kelima. Di dalam sila yang keempat berarti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat
diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang keempat ini bagaimana dalam dunia organisasi, dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Jadi hendaknya kita dalam menyelesaikan suatu masalah itu harus menyelesaikannya secara musyawarah. Mungkin ada masalah dengan ketenaga kerjaan, jangan semena-mena karena kita bosnya atau kita pimpinan perusahaannya, ya kita semena-mena untuk menjatuhkan hukuman atau seenaknya menggantikan posisi, tapi bagaimana kita menyelesaikan segala sesuatunya itu lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, dan yang kelima, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini diliputi dan dijiwai oleh sila-sila sebelumnya, yaitu sila yang pertama sampai dengan sila yang keempat. Di dalam sila yang kelima berarti perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, kegotong royongan, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, di sini contoh praktisnya dalam sila yang kelima yaitu bagaimana kita tidak membedakan orang lain karena status dan kondisi ekonominya. Memang mungkin sekarang masih ada sebagian orang yang melihat dari segi ini ya contoh paling simpel aja. Jadi bagaimana dalam pembelajaran, contoh Anda sebagai dosen, mungkin ada mahasiswa yang memiliki kedekatan dengan Anda, mungkin apakah saudara, masih ada saudara atau masih punya rekanan yang dekat, sehingga ketika Anda dalam menyusun nilai, contoh karena dia punya kedekatan secara kekeluargaan, walaupun akademisinya mungkin belum tidak terlalu mendukung, tapi karena punya kedekatan itu, sehingga ya Anda menilainya sudah tidak sesuai lagi, dalam artian ya sudah tidak sesuai dengan acuan-acuan yang ada. Bagaimana ya cara kita untuk menilai orang lain, ya tidak karena status, karena dia keluarga ada, karena dia menyumbang banyak di prodi kita, atau karena dia sering membawa sesuatu buat saya sebagai dosennya, sehingga kita bisa menilai secara lain. Nah, itu di sini bagaimana kita mengimplementasikan sila kelima ini adil terhadap siapa saja dan tidak memandang status sosial ataupun kondisi ekonomi dari orang lain. Nah, mungkin itulah kurang lebih penjelasan dan pemaparan kami dari kelompok kami. Semoga bisa memberi wawasan yang bertambah. Kalaupun masih ada kurang dan lebihnya, ya kita akan sharingkan bersama setelah sesi presentasi ini. Baik, kami mau mengucapkan terima kasih.